Penyertaanmu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau besar dan ajaib, Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar. Jadi saluran berkat bagi kemuliaan. Terima kasih Yesus. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalami
di dalamku, untuk senangkan hatimu. Ku ada di dalammu, ku ada di dalammu, untuk senangkan hatimu. Dan selagi kami hidup, biarlah hidup kami hidup untuk menyenangkan hatimu. Ubahkan kami dari seluruh keberadaan manusia lama kami, Tuhan, untuk menjadi manusia Kristus yang sejati. Ciptaan-Mu yang baru yang disempurnakan oleh Roh-Mu, oleh kebenaran firman-Mu. Dan sempurnakan kami dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan kami seutuhnya di dalam kasih-Mu yang sempurna. Kasih Yesus tak bercelah, kasih Yesus yang sungguh mengajarkan kami hal-hal yang berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Anugerahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami dan berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang sangat menarik kami temukan sepanjang minggu di permulaan tahun 2021. Baru 1 minggu berlalu, saudara. Beberapa informasi yang masuk ke ministry lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat line, lewat email, saudara. Ternyata apa yang dipesankan Tuhan itu baru beberapa hari di permulaan tahun 2021 sudah terjadi. Ada beberapa rekan-rekan sejawat, rekan-rekan hamba Tuhan yang selesai pulang ke sorga, saudara. Ada video-videonya yang beredar. Saya mohon dengan penuh kasih dalam anugerah Tuhan, bila ada rekan-rekan sejawat hamba-hamba Tuhan yang sudah meninggal dunia, saudara berhenti sampai titik itu, saudara. Tidak usah menghakimi, jangan berkomentar buruk, karena yang bersangkutan sudah pulang ke sorga. Segala sesuatunya sudah menjadi milik Tuhan. Berbelas kasihlah buat keluarga mereka yang masih hidup di muka bumi ini. Taburkan doa buat keluarga-keluarga yang ada. Jangan teruskan informasi yang bernada menghakimi atau apapun yang bersifat negatif. Hentikan pada diri saudara, jangan teruskan lagi, saudara. Dan ada juga saudara-saudara kita yang mengirimkan video-video kabar-kabar tentang update perkembangan virus corona COVID-19 ini, saudara. Seperti yang dipesankan Tuhan, bahwa tahun 2021 ujian api dan rohnya makin membesar dan meluas, saudara. Ada banyak suara-suara kesakitan, suara-suara tangisan dan kepiluan. Dan memang, saudara, hampir semua rumah sakit, hampir semua tempat-tempat penampungan untuk perawatan orang-orang yang terkena virus corona COVID-19 ini full, saudara. Dan ini hal yang memilukan, dan ini pekerjaan berat buat pemerintah kita. Mari selipkan doamu buat pemerintah bangsa kita, supaya semua aparat pemerintah, gugus tugas yang menangani secara khusus pandemi virus corona COVID-19 ini bisa diberi kekuatan, kesehatan, dan kemampuan dari Tuhan. Khususnya tim nakes, saudara, para tenaga kerja kesehatan, dijagai Tuhan, saudara. Karena ada banyak pahlawan-pahlawan tanpa nama. Ada banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, perawat yang juga meninggal dunia. Pengorbanan jasa mereka sungguh luar biasa untuk bangsa kita, saudara. Mari kita dukung mereka di dalam doa. Saat semua kita bersatu hati berdoa, kita percaya pandemi virus corona COVID-19 ini, dengan tangan Tuhan yang ajaib, bangsa kita diluputkan dari musibah bencana yang besar ini, saudara. Nah, saya percaya ada hal menarik ketika Bu Angel di dalam mimpi dikatakan bahwa Pak Johan berpesan mundur 3 langkah, saudara.
banyak hal dalam kehidupan di tahun 2021 ini tidak boleh kita paksakan, saudara. Ada sesuatu yang menarik pada bagian kedua dari yang akan kita pelajari, pelajaran malaikat Tuhan seri kedua ini. Saya beri tema jalan Tuhan. Kita menemukan kehendaknya, kita belajar untuk melihat momentum terbaik kehidupan, bagaimana mengambil keputusan dan tindakan dalam hidup, dan solusi yang begitu banyak dinasihatkan kepada kita, mana yang terbaik buat hidup kita temukan di dalam suara rema, suara hikmat roh. Dan moga-moga lewat kebaktian ini semua kita dicerahkan imannya, diberi kesanggupan dan dikaruniakan Tuhan pertolongannya yang ajaib, saudaraku. Nanti saya juga akan membacakan beberapa SMS diselipkan di tengah-tengah khotbah, hal-hal yang berbau supranatural dan beberapa hal yang sangat terbuka. Moga saudara bisa memahaminya dengan hati yang besar, hati yang mau dengar-dengaran suara Tuhan, hati yang peka dan memahami bahwa ini waktunya kita tidak lagi mengkultuskan manusia-manusia rohani. Kita tidak lagi berkiblat pada gedung-gedung, tidak lagi menganggap kekristenan ini sebatas organisasi atau gedung-gedung, tetapi kita mulai memperbaiki mesbah doa kita, kasih mula-mula kita di dalam kehidupan ini, bahwa kasih pertobatan sejak Yesus Kristus mengkaruniakan kita sebagai anaknya. Kita kembali pada titik kasih mula-mula Yesus itu, saudara. Ketika kita kembali berbalik di jalan Tuhan, ada banyak hal selagi kita hidup, ada kesempatan untuk kita memperbaiki hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah, kesempatan untuk memperbaiki apa yang pernah rusak, apa yang pernah dirugikan semasa kita hidup. Semua itu Tuhan akan bentangkan di tahun 2021 ini. Moga-moga semua kita bisa mencapai apa yang dipesankan Tuhan Yesus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudara, mari kita lihat bagian pertama, pelajaran malaikat Tuhan tentang jalan Tuhan. Mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Amin. Amin. Saudara terkasih, hal pertama di dalam pelajaran malaikat Tuhan tentang jalan Tuhan yang harus kita pahami, harus ada jarak, saudara.
antara kita dengan tabut Tuhan. Tabut Tuhan merupakan sebuah bentuk manifestasi lahiriah keberadaan Tuhan saat itu. Di dalam perjanjian lama, tabut ini diusung. Tabut itu terdiri dari loh batu, di mana ada dua kerubin yang bersayap, saudara, di dalamnya. Dan bangsa Israel, yaitu orang-orang yang dikhususkan, yang terpilih, yang memang Tuhan tunjuk untuk mengangkut tabut ini. Nah, diperintahkan, diingatkan antara umat, antara orang-orang yang saat itu berjalan dalam nama Tuhan, harus ada jarak, saudara. Mengapa harus ada jarak? Karena dikatakan jalan yang kamu tempuh itu belum pernah kamu lewati, saudara. Jalan itu jalan yang baru, jalan asing. Itu kamu belum punya experience, kamu belum punya pengalaman. Jalan itu jalan dimensi malaikat, karena Tuhan yang menuntun umatnya, Tuhan yang menuntun hidup kita secara langsung, saudara. Saya bersama keluarga diberi kesanggupan untuk melewati masa-masa pencobaan di balik kecelakaan maut. Dari 100 orang yang mendengar cerita ini, 100 orangnya berkata, masih hidup nggak? Dari agama, kepercayaan, dari orang asing yang mendengar cerita ini, mereka berkata, bersyukur masih hidup. Mobil masih bisa dibeli, uang masih bisa dicari, yang penting selamat. Pemahaman segala sesuatu dalam kehidupan ini akhirnya ada kunci yang sama, saudara, yaitu keselamatan. Apapun musibahnya, siapapun yang mengalaminya, seperti apa kejadiannya, pada akhirnya semua kesimpulan dan semua pendapat menuju satu titik, yang penting selamat. Nah, jalan-jalan Tuhan ini menuntun kita pada titik itu, yaitu selamat di bumi, selamat di surga, saudara. Hidup diberkati selagi hidup di bumi, hidup diberkati sesudah mati tinggalkan bumi, hidup di surga. Semua itu dicari ternyata, saudara. Dan titik kuncinya, Yesus berkata, akulah pintu. Bagaimana bisa masuk ke surga kalau nggak lewat pintu? Kecuali surga itu memang nggak ada pintunya, tapi dalam kehidupan aja ada pintunya, saudara. Ya. Bagaimana saudara bisa melihat loh batu kalau loh batu tidak ada tutup dan bukanya, tidak ada pintunya, saudara? Gambaran lahiriah tabut Tuhan aja ada pintunya. Ya, ada peti, pintu buka tutup peti daripada bait itu, saudara, daripada tabut itu, saudara. Dan tabut itu diletakkan di kemah pertemuan, juga ada pintu, ya. Yesus berkata, akulah pintu. Dan diulang lagi di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di sorga tanpa melalui aku, kata Yesus. Jadi Yesus ini kunci dari kehidupan di bumi maupun di sorga, saudara. Nah, dia ingatkan kepada kita tentang harus ada jarak. Saya senang ketika Tuhan membentangkan lewat pimpinan Roh Kudus firman rema ini, saudara. Mengapa? Karena saya juga belajar beberapa hal dalam masa-masa selepas 19 Desember 2020 itu. Saya lewati masa-masa didera kesakitan, saya menyebutnya. Kenapa? Terus terpikirkan rongsokan mobil itu, terus terpikirkan, sampai akhirnya saya berdoa 30 Desember 2020 Tuhan menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Dan ada banyak orang juga berkata, kok bisa ya? Masih bisa dijual ya? Ya, saudara, dalam hidup ini apapun bisa kalau kita mau kerja. Maka Yesus berkata, Bapakku bekerja, aku juga bekerja. Maka mari perbaiki kemalasan, saudara. Tinggalkan kemalasan, saudara. Perubahan hidup selalu dimulai satu langkah untuk berubah, satu langkah untuk rela, satu langkah untuk memikul salib, satu langkah untuk menyangkali diri. Perubahan hidup baru terjadi, dan ketika kita melangkah, masa depan baru terbentang, saudara. Dan sesudah itu saya mulai masuk lagi dimensi-dimensi yang disebut dengan perasaan peduli kepada orang lain, peduli pada keluarga, dengan
uang rongsokan itu, hasil jual mobil rongsokan itu saya pegang, bisa beli apa ya sebenarnya? Ini terpikiran. Lalu muncul sebuah perasaan yang ya sudahlah, ya, apa adanya aja ya. Saya mulai melihat mobil-mobil lelangan murah-murah ya. Saya selalu searching angka-angka yang di bawah 50 juta ya, sedikit banget saudara. Lalu saya mulai cari mobil-mobil yang kelasnya udah tahun 90, 91. Saya terus ya sepanjang malam saudara ya. Di sela-sela menjelang saya mau tidur itu ada 2-3 jam, 4 jam saya terus melihat dan melihat. Karena saya melihat sesuatu, Tuhan melihat saya saudara. Nah di sini kita mesti pahami, kita melihat kehidupan, Tuhan melihat kita. Tapi kita tidak menyadari, terkadang kita menganggap seluruh waktu hidup kita ini hanya untuk kita habiskan kepada kehidupan. Kita tidak pernah ambil waktu berharga untuk bisa beri waktu berharga untuk melihat Tuhan kembali. Karena Tuhan selalu melihat kita. Suatu malam saya bermimpi. Ada almarhumah istri saya, anak-anak saya masih kecil. Lalu saya masuk mobil, saya masih ingat betul mobil yang dipakai istri saya itu mobil Altis. Dan ketika saya masuk, saya lihat, dashboardnya kok sudah mulai melupas ya. Pegang setirnya berbulu-bulu ya. Ini menandakan mobil ini udah tua. Saya berkata kepada istri dalam mimpi itu, kok nggak kerawat ya? Dia mandang saya dengan senyum. Lalu saya mendengar suara saudara. Karena ketika saya pacu mobil itu, ada 2 jalan terbentang saudara. Satu jalan yang menuju jalan raya, saya mendengar ada suara yang memanggil nama saya saudara ya. Suara yang agung, Johan. Saya coba mengabaikan suara ini. Lalu saya melihat sebuah jalan yang kecil dan sesak. Saya berpikir, udahlah, dengan kendaraan yang udah tua ini, buat apa nyusahin banyak orang? Buat apa juga dilihat banyak orang, nggak jadi berkat. Saya pilih jalan kecil. Itu dalam mimpi itu disebutkan jalan tikus. Jadi saya jalan aja, bawa 2 anak dan 1 istri, jalan. Dan baru beberapa kilometer, tiba-tiba mobil itu terhenti. Dan saya melihat ada suatu lembah yang sangat dalam yang harus dilewati saudara. Dan saya waktu lihat kondisi mobil dengan lembah itu, wah ini perkara besar saudara. Saya letakkan mobil itu, saya taruh di tempat yang aman. Saya turun jalan kaki untuk memetakan seberapa risiko dan bahaya kalau dilewati saudara. Waktu saya turun saudara, wah berat, terjal, curam, risiko. Saya balik arah, tiba-tiba saya melihat seperti ada sebuah karpet yang sengaja dibentangkan ketika saya balik ke atas. Dan ketika saya injak, ya karena turunan itu cukup jalannya licin, ketika saya injak itu seperti sebuah karpet yang keset lebih tepatnya, berjejak kaki. Tiba-tiba ada muncul satu orang wanita saudara. Di dalam mimpi itu bisa kelihatan jelas ya, bibirnya agak doer saudara ya, mukanya ketus sekali, rambutnya aut-autan dan kelihatan banget. Ini kalau di dalam kitab Amsal itu dikatakan perempuan sundal ya saudara ya, perempuan jalang yang kerjanya cuma ribut ya, yang kerjanya cuma cari perkara, yang kerjanya saudara dikatakan menjerat orang, bikin perkara. Maka kitab suci menganjurkan lebih baik tinggal di atas soto-soto rumah daripada tinggal sama perempuan yang bebal saudara ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah pedang saudara, dan ingin motong istri dan anak-anak saya. Entah dari mana tiba-tiba di tangan saya juga muncul sebuah pedang. Jadi mimpi itu kayak film silat, film kungfu saudara. Jadi saya main pedang-pedangan lama sekali saudara, lama sekali, sampai akhirnya perempuan itu menyerah dan pedangnya terjatuh. Lalu saya bilang, kamu jangan cari perkara, yang saya injak sedikit nih saya bisa lap, saya bersihkan. Jangan kamu balik-balik kamu bilang saya kotori semuanya, padahal cuma satu jejak kecil. Dia diam sambil, wah saudara tahu ya, orang nggak bisa terima keadaan. Ya. Lalu saya berkata, rumpun keluarga kami ini ya,
bukan orang biasa, jangan dihina-hina. Ini juga rumpunan orang-orang yang memang ada Tuhannya. Lalu saya bawa anak-anak dan saya terjaga. Pagi itu baju saya keringat basah. Lalu pagi itu saya datang menghadap kepada Tuhan, dan Roh Kudus menegur saya pagi itu dan berkata, "Nak, kamu selalu mengajarkan umatku untuk mencapai iman di dalam aku. Kamu selalu ajarkan anak-anakku untuk mengalami terobosan. Kamu selalu mendorong mereka untuk sembuh, mendorong mereka untuk lewati proses tolong banyak orang. Mengapa kau korbankan dirimu?" kata Tuhan. Saya berkata, "Tuhan, saya nggak mau repoti siapa-siapa dalam hidup. Apa yang ada aja Tuhan." Tuhan berkata, "Tidak bisa, Nak. Tahun ini," lalu Roh Kudus mengajarkan pada saya, disebut tahun kemurnian. Tahun yang sudah jadi buat orang-orang yang sudah selesai proses roh. Jadi segala sesuatunya sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan itu saudara tidak bisa dikurangi ataupun ditambahkan. Sesuatu sudah termatrai, kata Roh. Jadi kata Tuhan, kamu tidak usah pikirkan pikiran manusia. Tinggalkan semua itu. Kamu tidak usah kembali melihat banyak hal yang disebut kejatuhan dan glamoritas rohani, kamu mengorbankan dirimu. Tuhan berkata, tidak lagi pada waktunya seperti itu. Kamu harus berjalan di ketepatan jalan Tuhan. Lalu saya bertobat, dan sejak itu saya nggak berani lagi, dan saya putuskan untuk tidak lagi lihat mobil, lihat apapun, karena Tuhan sudah bilang sama saya, ingat 4:11 ya, dari tanggal 4 sampai 11. Ingat Efesus 4 ayat 11 tentang 5 jawatan. Itu semuanya adalah jawatan fungsional yang ditetapkan Tuhan bagi orang-orang yang mengabdi, orang-orang yang hidup di jalan Tuhan. Saya tinggalkan semua itu. Keesokan harinya saya bermimpi lagi, saudara. Saya bermimpi lagi. Saya bermimpi nampak rumah saya tinggi sekali dan sangat besar, tetapi ada bagian yang sedang saya mau perbaiki. Saya naik ke atas, tiba-tiba saya melihat ada tukang tetangga. Saudara, dalam mimpi itu ada tetangga, saudara ya. Itu tukang tetangga masuknya di rumah saya di lantai atas. Waktu saya pandang lebih dekat, saluran air saya kok ada paralon yang asing. Kenapa air saya pindah ke tempat lain? Saya marah di dalam mimpi itu, saudara. Marah sekali, karena ini sebuah pencurian. Dalam keadaan marah saya cari tetangga, ya saya abaikan tukang, saya cari tetangga. Saya marahi suaminya, saudara. Suaminya ketakutan, istrinya keluar, saudara. Istrinya keluar ngamuk-ngamuk. Nah ini, saudara, sudah mencuri, ngamuk-ngamuk pula ya. Saya terjaga pagi itu. Waktu saya terjaga, saudara, tiba-tiba saya merasa satu sosok kemuliaan berdiri di dekat saya, saudara. Ini sosok kemuliaan pernah datang semasa selepas saya menguburkan istri saya, saudara. Ini sosok kemuliaan yang sangat luar biasa, agung, terasa sekali. Saya duduk, lalu saya bersujud, saya berkata, Tuhan, tahirkan hatiku. Jangan ada sedikit pun kemarahan dan kebencian terhadap siapapun. Bahkan di dalam mimpi sekalipun, di alam kasat mata sekalipun, aku ingin punya hati seperti hatimu. Aku ingin hati ini isinya adalah firman-Mu. Tahirkan aku, Tuhan. Lalu saya merasa ada satu tangan lembut memegang kepala saya, dan dia berkata, selang beberapa saat lagi dari sorga dikirimkan berkat-berkat bagimu dan keluargamu. Ini luar biasa, saudara. Pagi itu luar biasa sekali. Dalam keadaan bersujud seperti itu, saya menyatakan tidak mau simpen apapun yang datang dari dunia ini. Saya tidak mau. Saya hanya mau hidup saya, hati saya, jiwa saya isinya firman, kasih Yesus, kesucian, kekudusan Tuhan. Saya ingin hidup dan hati yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dia malah menjawab saya, selang beberapa saat, kiriman malaikat dari sorga, berkat-berkat bagimu, bagi keluargamu akan sampai. Kami hitung hari itu berapa jam? 7 jam. Ternyata ada percepatan di tahun 2021 ini. 7 jam berkat itu sampai, saudara. Oleh karena bendahara-bendahara sorganya tidak ingin saya singkapkan, jadi saya nggak bisa bukakan hal-hal seperti ini. Cuma saudara tahu saja bahwa
pelayanan Father's Miracle ini, sama-sama katakan, lanjut lagi. Kami akan kembali mengunjungi anak-anak yatim piatu, panti-panti jompo, akan berjalan mendoakan banyak orang, akan berjalan menurut pimpinan roh, sesuai dengan kiriman Tuhan lewat para malaikatnya dari sorga, sudah sampai pada kami. Puji Tuhan sekali saudara. Jadi ini yang Tuhan ingin kita pahami, jalan-jalan ini saudara, jalan-jalan roh. Bangsa Israel saudara, kalau kita pahami, mereka mengambil suatu tindakan di bawah pimpinan Joshua saudara. Joshua dengan Musa adalah dua pemimpin yang berbeda stylenya, berbeda karakternya, berbeda background histori hidupnya. Musa luar biasa lah saudara, semua orang tahu lah. Musa itu flamboyan sekali, karismatik sekali, dan dahsyatnya bukan main, dan peperangannya melintasi peperangan yang melampaui hukum dunia saudara. Karena yang terjadi pada zaman Musa seperti tulah-tulah yang ada itu, wah, luar biasa. Tetapi zaman Musa ternyata berakhir di tapal batas menjelang masuk Kanaan. Musa disuruh Tuhan berhenti, lalu naik ke atas gunung. Di kitab Yudas dikatakan tubuh Musa diperebutkan antara malaikat dan iblis. Musa tidak sampai pada tanah perjanjian. Bahkan orang-orang yang dibawa Musa sisa sedikit sekali. Kaleb bin Yefune yang punya roh yang luar biasa sampai hari tuanya, dan ini Yosua bin Nun saudara ya. Sesuatu yang menarik di balik kehidupan Musa ini berakhir di tapal batas. Lalu tongkat estafetnya, lalu impartasi rohnya diberikan kepada Joshua. Joshua punya satu yang luar biasa. Joshua setia. Kemana Musa, di situ ada Joshua. Apa yang diperlukan Musa, Joshua selalu siap setia turun tangan. Dia seorang yang cakap, dia seorang yang setia, dia seorang yang apa adanya. Ketika bangsa Israel sedang menari-nari, sedang jatuh di dalam penyembahan lembu itu saudara, jatuh di penyembahan berhala itu, Joshua ngomong sama Musa, apa adanya, aku lagi dengar orang girang-girang. Musa bilang, bukan ya. Musa tahu mereka sedang mendukakan roh Tuhan, mereka sedang menimbulkan murka Tuhan saudara. Saya percaya mentoring yang diajarkan Musa kepada Joshua itu banyak heart to heart. Ini yang mesti kita pahami di kehidupan kekristenan akhir zaman ini. Mentoring itu tidak perlu sering ketemu, tapi heart to heart saudara. Bagaimana saudara aman terhadap mentormu, dan mentormu bisa bimbing kamu menuju titik destiny hidupmu, menggenapi kehendak Tuhan. Itu penting untuk kita sadari saudara. Dan beberapa hal yang dibuat oleh Joshua saudara, ketika Tuhan sudah berkata harus ada jarak. Yang pertama dikatakan menguduskan diri saudara ya. Menguduskan diri bisa dilakukan dengan berdoa. Menguduskan diri bisa dilakukan dengan berpuasa. Menguduskan diri bisa dilakukan dengan ambil waktu khusus untuk merenungkan firman. Menguduskan diri bisa dilakukan dengan bertobat dari tingkah laku yang jahat. Menguduskan diri bisa dilakukan dengan kita menghitung ulang kewajiban kita di dalam Tuhan. Kita membayar apa yang kita tahu sebenarnya itu kita curi dari Tuhan. Kita mengembalikan haknya Tuhan. Menguduskan diri bisa bicara tentang kita ingat kesulitan orang lain. Sebab hari ini ketika kita punya, kita diberkati keuangan, kekayaan, itu titipan dari Tuhan. Kita merasa bahwa kehidupan ini kita sudah demikian glamor, demikian punya uang, seakan-akan kita sudah tidak andalkan roh, karena kita sembarang nabur lagi benih itu, kita sodor sana sini, kita terhipnotis dengan berbagai, seakan-akan kalau kita beri kita akan dapat kembalian. Kita pamrih, kita bertobat dari semua taburan benih yang pamrih itu. Kita dengarkan lagi suara roh. Roh menunjukkan kepada siapa, ministry mana, gereja mana, hamba Tuhan mana, kepada siapa kita harus nabur benih. Kita mulai mendengarkan lagi suara roh. Bukan keinginan kita, bukan saat kita memperhambakan diri ya. Saya rasa ini sudah waktunya kita lepaskan semua itu di tahun 2021. Jangan perhambakan diri lagi di dalam kekristenan ini.
cukup jadi hamba Yesus aja, saudara. Jangan hamba manusia manapun, dewa manapun, saudara. Tinggalkan mamon, saudara. Tinggalkan perhambaan diri terhadap mamon. Mari fokus hidup dalam kemerdekaan roh, hidup untuk jadi berkat, untuk jadi terang, untuk jadi garam dalam kehidupan ini. Nah, saudara, sesudah menguduskan diri dikatakan tabut berjalan di depan. Harus utamakan Tuhan. Hidup ini harus prioritaskan Tuhan. Hidup ini harus untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini harus dahulukan firman Tuhan. Segala sesuatu filterkan dengan firman Tuhan. Maka kita pada kehidupan akhir zaman tidak terombang-ambing oleh berbagai-bagai pengajaran, tidak terhipnotis dengan berbagai-bagai kepalsuan kerohanian, saudara. Punya waktu merenungkan firman, punya hati haus lapar akan Tuhan, mengejar Tuhan dengan benar, dibimbing benar, prioritaskan harta pusakamu, keluargamu, utamakan kasih, lepaskan segala keegoisan, saudara. Mati nggak bawa uang, hidup lahir dalam keadaan telanjang. Ayub berkata, dalam keadaan telanjang juga aku akan pulang ke rumah Tuhan. Nggak ada sesuatu yang bisa dipertahankan kecuali segala sesuatu yang kita buat semasa kita hidup adalah kebaikan dan mentaati Tuhan, dan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Sesudah itu dikatakan suara remah roh kita perlukan juga. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan, saudara, kita perlukan. Bangsa Israel mendengar suara remah roh lewat pernyataan Joshua. Joshua mendengar suara remah roh lewat suara Tuhan secara directionnya, secara langsung, saudara. Tuhan memimpin Joshua. Joshua memimpin bangsa Israel. Jadi kita tahu impartasi ketaatan itu seperti mata rantai yang saling bersambut, yang saling unity dan saling melengkapi dalam kehidupan. Nah, jadi sebuah pertanyaan, saudara. Mengapakah jalan Tuhan ini masih dikaitkan menjadi serial bagian kedua dari pelajaran malaikat Tuhan? Saya mau tunjukkan sebuah hal penting di baliknya supaya kita bisa memahami bahwa pelajaran ini, pelajaran tahun 2021 ini, untuk kita mulai sama-sama mengkoreksi kehidupan iman kita, tingkah laku hidup kita, sudut pandang kerohanian kita mesti tinjau ulang, dan cara hidup kita, etika kita, moralitas hidup kita mesti sama-sama buka, transparan untuk belajar, mengizinkan Roh Kudus mengkoreksinya, mengizinkan Tuhan membongkar sesuatu yang salah dalam kepribadian kita. Mari kita lihat sama-sama Keluaran 23 ayat 20 sampai yang ke-22. Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Amin. Amin. Siapa yang memimpin bangsa Israel, saudaraku? Tuhan sendiri. Dikatakan aku mengutus seorang malaikat. Seorang malaikat Tuhan berjalan. Dan ada banyak ahli teologi dalam kekristenan ini, malaikat Tuhan itu ditafsirkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Namaku ada padanya. Dengarkan dia. Kenapa tidak disebut Tuhan aja? Karena bangsa Israel punya pengalaman takut mendengar suara Tuhan ketika di atas gunung Tuhan bicara secara langsung. Bangsa Israel ketakutan, mereka tidak mau lagi. Maka mereka minta di dalam kehidupan ini nabi-nabi Tuhan. Kenapa malaikat Tuhan? Karena pelajaran tentang Tuhan itu masih tertutup pada masa perjanjian lama. Karena roh Tuhan itu hanya ada pada orang-orang terbatas, yaitu para nabi, orang-orang pilihan, para raja,
dan orang-orang yang dikhususkan pada masa itu. Jadi Roh Kudus itu tidak ada pada semua orang pada masa itu. Jadi Tuhan menggambarkan keberadaan Tuhan Yesus saat itu seperti malaikat Tuhan. Ya, saudara, malaikat Tuhan itu gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pemilik semua malaikat-malaikat surga. Jadi kalau saudara menganggap Tuhan Yesus itu sama dengan malaikat Tuhan, ya itu tidak keliru sudut pandang kecilnya. Tapi sebenarnya semua malaikat di surga itu kepunyaan Tuhan Yesus. Dia Bapa semua malaikat, Dia yang punya surga, saudara. Ya, gak ada bedanya kalau saudara bilang Pak Johan mirip Serat, Pak Johan mirip Reuel. Ya nggak apa-apa, itu sudut pandang kecil. Tetapi sebenarnya yang benar adalah Reuel dan Serat mirip Pak Johan, karena saya bapaknya mereka. Ya, jangan salah terjemah, jangan salah tafsir pada bagian ini. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, kunci di jalan Tuhan adalah ketaatan. Kalau tidak taat sama Tuhan, berarti ya kita akan terus paksakan keegoisan kita, kehendak kita, keinginan kita. Seperti yang saya lakukan berhari-hari, sebenarnya buang waktu sia-sia, waktu yang terbuang jadi menjadi orang khawatir, kemudian mulai tinggalkan apa yang Tuhan tetapkan, mulai cari keinginan diri. Sebenarnya semua keinginan manusia itu menuju titik-titik yang menuju titik kerugian, bayar harga mahal, kehancuran. Semua bagian manusia pada kehidupan ini berisiko. Tapi yang dari Tuhan itu sudah ditetapkan, semuanya penuh kemuliaan, semuanya isinya kemanisan, semua bagian-bagian itu tercover kasih karunia, tercover pelindungan dan pembelaan Tuhan. Jadi saudara dalam hidup, taati Tuhan, taati Tuhan, taati Tuhan. Haleluya. Kita lihat bagian yang kedua, Yesaya 54 ayat 1 sampai yang kelima. Yesaya 54 ayat 1 sampai yang kelima. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggal suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah pokok-pokok patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab akan menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Amin. Amin. Yang kedua, keajaiban-keajaiban Tuhan telah datang, saudaraku. Musim Tuhan bagimu, musim Tuhan bagiku, musim Tuhan bagi orang-orang yang sudah selesai dalam proses roh, mereka yang sudah lewati padang gurun roh, mereka yang di tapal batas memasuki tanah Kanaan, mereka yang siap masuk pada kegenapan janji-janji Tuhan sudah tiba. Ketika seluruh kehidupan dalam kesakitan, dalam kekeringan, Tuhan mengangkat Yusuf. Tahun 2020 pintu Yusuf terbuka. Ketika kesusahan di muka bumi terjadi, Ishak menabur, dan tahun itu kitab suci berkata dia menuai 100 kali lipat. Tahun 2020 pintu Ishak terbuka. Berkat-berkat Tuhan dialirkan. Bukan banyak pertemuan, bukan banyak aktivitas, bukan banyak siasat, bukan banyak rancangan, ternyata berkat Tuhan berlimpah. Semua itu ternyata sudah dikaruniakan. Keajaiban-keajaiban Tuhan ada, dinyatakan dengan jelas di tahun 2021 ini, saudara. Tuhan tidak ingin kita berhemat, dikatakan jelas sekali, saudara ya.
lapangkanlah tempat kemahmu, saudara. Ini bicara tentang perluasan. Saya berpikir hemat kan saudara ya, beli mobil tua, rongsokan. Ternyata ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang setiawan, orang-orang ningrat Tuhan berkata, kami nggak mau lagi Pak Johan mikirin barang-barang rongsokan ya, ngeri karena risiko berkeluarga seperti mimpi itu. Kalau saya paksakan jalan tikus, saya bawa keluarga saya dalam bencana lagi, saudara. Saya mesti lagi urus, akhirnya kena saya lagi yang hadapi para penguasa-penguasa roh-roh maut itu, saudara. Dan banyak orang memberi nasihat pada saya tentang bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Ada banyak kata-kata yang berkata, Tuhan yang akan atur, jangan khawatir, Ma. Dalam ketulusanmu, dalam pelayanan, kemurnian hidupmu, Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda. Semua itu menggenapi firman. Dikatakan, maka kian lama Ishak makin kaya, makin lama makin kaya raya, hingga dia menjadi sangat kaya, ya saudara. Jadi barang siapa punya, dia diberi sehingga dia berkelimpahan. Sebab di mana hatimu berada, ketika hati kita isinya Tuhan, ketika hidup kita hanya kemurnian untuk Tuhan, ketika hidup kita isinya paten, original, tidak ada kepalsuan, untuk Tuhan kemuliaan segala-galanya, maka hartamu berada, saudara. Ya, kemuliaan Tuhan akan ada dalam hidupmu. Ya, saudara, saya mau bagikan 2 kisah SMS. Yang pertama tentang kisah supranatural lebih dulu, ya. Seorang teman yang sudah 33, saudara. Saya ingat masa kecil dulu, saya paling sering dekat dengan teman ini. Kenapa? Saya suka mainin apa itu namanya, yang mata itu, Bu Angel, apa namanya, Cici? Apa namanya? Kok yang di sekot mata. Jadi teman ini sangat luar biasa. Seorang gadis kecil yang anggun pada masa kecil kami dulu di SD, saudara. Dia mengirimkan berita, dia berkata begini ke saya, pagi Pak Pendeta, saya mau tanya atau cerita mengenai kejadian yang kami alami. Yang pertama, saat suami dirawat, suaminya merasakan ada suatu sakit nyeri, ya, ngalami sakit lah, saudara ya. Saya dengan anak-anak berusaha menolongnya, tetapi ya tidak bisa buat banyak karena keadaan itu makin parah katanya. Mukanya berubah, kemudian napasnya sempat tidak ada. Lalu teman masa kecil saya ini berkata, saya berdoa di telinga suami saya. Jadi dalam keadaan suaminya sebenarnya sudah sangat parah, dia berdoa. Apa yang didoakannya? Ini jawaban, saudara ya. Di tengah kesimpang siuran teologi, di tengah-tengah perselisihan pendapat dan penafsiran ini saya tidak menjawab semua itu, tetapi ini teman yang berbagi tentang pengalaman hidupnya, imannya di dalam Tuhan. Ini perlu kita simak sama-sama. Dia berkata begini, saya terus berdoa terus-menerus di telinga suami tanpa henti. Doa yang diajarkan Tuhan. Nah, yang didoakannya itu doa yang diajarkan Tuhan. Doa apa? Yaitu doa Bapa kami, saudara. Apakah saudara menghafal doa Bapa kami? Ayo sama-sama saya. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, jauhkan kami daripada si jahat. Sebab Engkaulah empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu saudara, doa Bapa kami. Ternyata kekristenan ini, iman itu bukan banyaknya kata, saudara ya. Bukan kutip-kutip sana ya, nanti dulu mau doa buka buku atau ngafal-ngafal. Cukup yang sederhana, yang hatimu, imanmu tertuju pada Yesus dan pengharapanmu di dalam Tuhan. Engkau buka apa adanya, Tuhan bertindak. Apa yang terjadi, saudara, pada teman ini? Saya terus berdoa, katanya. Tidak lama suaminya sadar, saudara. Nah, ini yang saya mau bagikan, keadaan supranatural ketika sadar. Itulah suaminya bercerita. Apa yang diceritakan suaminya? Rohnya sudah naik ke atas,
Tapi saat rohnya naik ke atas, dia mendengar suara istrinya, saudara, yang terus berdoa, doa Bapa kami. Jadi ternyata roh kita, saudara, dengan jelas meskipun udah ninggalin tubuh, masih bisa dengar suara Bapa kami, saudara ya. Doa Bapa kami itu luar biasa. Mukjizat terjadi. Lalu tidak berapa lama kemudian, sesudah peristiwa yang luar biasa, kejadian supranatural itu, suaminya mimpi ada roh yang mendorong lewat jembatan panjang, dan didorong suaminya itu dalam keadaan duduk di kursi roda. Di pertengahan jalan, roh itu memakai baju putih ya, yang dorong kereta suaminya itu, tiba-tiba ditiup angin yang kencang, saudara. Roh yang pakai baju putih itu berusaha untuk bangun, namun jatuh lagi untuk yang kedua kalinya, jatuhnya ke sungai, saudara. Nah, muncul ternyata iparnya di dalam mimpi itu, ipar yang sudah meninggal di usia 40 tahun, saudara. Ini jelas sekali sebenarnya teman saya ini, suaminya dan keluarganya mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan, saudara. Secara kehidupan rohani, secara pengalaman supernatural, sebenarnya ada arwah-arwah sudah jemput suaminya, tetapi doa Bapak kami iman daripada istrinya membawa suaminya kembali. Dan saya sudah doakan seperti yang saya sampaikan minggu lalu saat saya mengedit pesan nubuatan tahun 2021. Tuhan perintahkan saya mendoakan, dan saya percaya teman saya, suami dan keluarga dan anak-anaknya akan melewati masa-masa yang dimana Tuhan berkarya dalam keajaiban-keajaiban dalam hidup mereka. Nah saudara, ada satu lagi yang saya mau bagikan. Bu Angel boleh saya pinjam? Ya saudara, ini adalah kiriman yang masuk di WhatsApp Ministry, seorang kiriman dari anak Tuhan. Saya berharap saudara tidak terjebak pada jumlah nominal atau jumlah uang ya, karena besar kecilnya tidak penting, tetapi bagaimanakah Tuhan hadir dalam kehidupan orang. Saudara tangkap bagian itunya, saudara. Bukan sesuatu yang menarik lah menurut saya ya, apalagi di tahun 2021 ini uang nggak tolong banyak orang, saudara ya. Kekuatan uang itu dilumpuhkan oleh pandemi, oleh virus corona COVID-19. Ketika orang sakit, ketika waktunya meninggal dunia, uang nggak bisa perpanjang usia, saudara. Jadi marilah kita sadari bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Dikatakan begini di dalam beritanya, Ibu Angel, saya berdoa biar Tuhan memberi mobil baru untuk keluarga Pak Johan, keluarga Ibu Angel dalam melayani Tuhan. Nah, ini kembali doa yang luar biasa. Baru berdoa, baru punya keinginan dan niat pun Tuhan kembalikan lipat kali ganda berkatnya, saudara. Kesaksian saya, ketika bulan April sisa uang hanya ya, saya tidak baca nominalnya, saudara, karena ini kode etik kita semua, saudaranya. Besar kecilnya sekali lagi nggak penting, karena di dalam pelayanan kami Father's Miracle 10.000 dengan 10 miliar nilainya sama, saudara. Kami tidak pandang besar kecil nominal, pandang Tuhan dan bagaimana mentaati Tuhan, itu yang terpenting, dan bagaimana semua dikelola untuk memuliakan Tuhan. Tuhan gerakan saya untuk membagi sebagian dari uang itu untuk teman yang melayani Tuhan belum bisa bayar biaya operasi. Jadi uang yang sedikit itu masih dia bagikan teman yang mau operasi. Demikian juga teman-teman saya bahu-membahu juga urunan untuk tolong teman yang mau operasi. Lalu selama pandemi kerjaan saya berhenti total, tapi ada keluarga bekas murid-murid mengirimkan makanan frozen. Jadi lihat saudara, ini pemeliharaan Tuhan. Janji Tuhan ketika saudara mentaati Tuhan, mukjizat Tuhan ada, pemeliharaan Tuhan nyata, saudara.
ketika lockdown dibuka, ibu ini dapat 3 murid, nampaknya ngajar les ya, lalu mendapat uang dari hasil mengajar itu, dan punya niat untuk bagikan, menyisikan sedikit uang dari hasil keringatnya untuk pelayanan Father's Miracle. Baru niat ini saudara ya, dikatakan baru saja ada niat ya, mau transfer, baru niat loh saudara, belum transfer ke rekening Father's Miracle, ini baru niat. Dikatakan tiba-tiba ada telepon dari saudara di luar negeri yang sudah bertahun-tahun tidak komunikasi. Nah ini saudara, jadi saya bukan bagikan ke saudara pepesan kosong atau janji-janji siang bolong ya. Dan saudara tidak boleh terhipnotis untuk mengejar yang pamrih. Saudara belajar menerima suara rema roh, menyelami Tuhan, mendalaminya dan menjadikannya bagian dalam kehidupanmu. Hingga yang terjadi pada ibu ini sangat luar biasa. Dikatakan keluarganya itu yang sudah lama tidak berkomunikasi mau kirim uang untuk bantu dia mengurus mamanya yang pakai kursi roda. Lalu Tuhan gerakan, ini ibu luar biasa ya, dengan keterbatasannya dia masih punya hati dan dia pelajari lewat pelayanan Father's Miracle, lewat pesan-pesan Tuhan. Dia masih mau tolong saudara seiman yang anaknya meninggal dunia, meninggalkan 3 cucu masih kecil. Tuhan beri keajaiban katanya. Bulan 11, sisa uang terbatas hanya sampai Desember. Jadi sisa uangnya itu cukup untuk 1 bulan ya saudara ya. Saya transfer ke rekening pelayanan Bu Angel dan keajaiban kembali terjadi. Nah saudara, ini supaya nggak rekayasa, nanti saya minta seizin Bu Angel dan Ibu ini, mungkin namanya ditutup, kita capture, saudara baca sendiri, supaya ini ya dan amin, ini bukan sebuah mainan atau rekayasa, ini dapat dipertanggungjawabkan. Karena teringat kalimat taburlah di ladang yang subur, ladang Tuhan, Tuhan beri berkat lagi berlipat ganda. Waduh saudara, luar biasa ini. Terima kasih untuk doa berkat yang keluarga Pastor Johan, Bu Angel naikkan untuk keselamatan dan keberkatan Tuhan bagi keluarga besar. Ini luar biasa sekali saudara ya. Jadi meskipun secara jarak jauh kita tidak ibadah offline, ternyata suara Tuhan ini menembus medsos, menembus dimensi daripada langit, alam, udara, cuaca, tanah, air, tembus. Dan firman Tuhan itu ya dan amin ya. Saya percaya apa yang saya bagikan barusan kiranya membawa kita pada tingkatan iman yang lebih sungguh lagi, tingkatan iman yang lebih murni lagi, bahwa tahun keajaiban-keajaiban Tuhan sudah tiba bagimu, bagi keluargamu. Jangan jadi lemah, karena kalau lemah saudara nanti telat dan susah untuk menuai. Jangan jadi lelah dan putus asa, nanti ketika tuaian besar terjadi saudara nggak sanggup memikul, menariknya saudara, nggak sanggup bawa pulang. Karena itu tetap semangat, sukacita bergelora. Apapun yang terjadi, yang akan terjadi biarkan terjadi. Bersama Yesus kita sanggup menanggungnya. Apapun yang terjadi, dikatakan badai sekalipun, badai pasti berlalu. Apa yang dialami keluarga di Johan saudara, yang mau terjadi, ya sudah terjadi. Saya tidak anggap semua itu sebagai aib, karena di masa pandemi virus corona COVID-19 ini ada hal-hal yang menurut saya kurang bijak saudara. Ada banyak orang ngerti firman, baca firman, tapi mereka tidak menerapkan firman. Dikatakan dalam firman bahwa pemerintah itu dipilih, ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kitab suci mengajarkan kita taati pemerintah. Jadi kalau kita terserang penyakit virus corona COVID-19, jangan kasih tahu orang, orang nggak tahu. Saudara sudah melanggar firman. Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, kita harus berterus terang, jujur, harus memberitahukan ketika kita terinfeksi, saudara. Mengapa? Supaya apa yang menimpa kita ini jangan jadi bencana buat keluarga, bencana buat tetangga, bencana lagi buat banyak orang. Dengan keadaan positif, dengan keadaan OTG, saudara jalan kemana-mana, saudara sedang menimbulkan musibah kematian bagi banyak orang. Gengsimu itu membunuh banyak orang, gengsimu itu membunuh keluargamu sendiri, saudara. Janganlah
Ambulan jangan ke rumah, nanti tetangga heboh. Ya ampun saudara, kok bisa masih berpikiran yang sempit seperti itu saudara? Ini protokol kesehatan ditetapkan pemerintahan Republik Indonesia. Ini adalah perintah dari Tuhan sendiri saudara. Kenapa? Karena dijemput itu berarti saudara sedang di karantina, diisolasi, supaya tidak menimbulkan efek menular ke keluarga, menular ke orang lain. Saya percaya pemahaman ini harus saudara punyai. Dan lihat, tidak semua orang meninggal dunia loh kalau terkena virus corona COVID-19 ini. Tahun lalu aja saudara, yang meninggal dunia di dunia aja cuma 1,6 juta lebih saudara. Yang sembuhnya lebih banyak saudara ya. Jadi mari pahami, ini bukan bencana kutuk atau kusta seperti zaman dulu penyakit terkutuk. Ini penyakit yang Tuhan izinkan ada di muka bumi ini saudara. Yang harus kita hadapi, yang harus kita tuntaskan, yang harus kita bahu-membahu, dan di bawah komando pemerintah Republik Indonesia, di bawah naungan Presiden Pak Jokowi ini, kita sama-sama hadapi saudara. Hentikan ini mulut untuk bicara sumut-sumut, hentikan ini mulut untuk nyalakan orang lain, hentikan ini mulut untuk tuding pemerintah. Stop! Biarkan pemerintah kerja dengan maksimal, saudara. Dukung pemerintah, saudara. Saya sempat baca meme begini, saudara. Bu dokter, apakah keluarga saya perlu divaksin semua? Ini meme ya, saudara ya. Apakah keluarga saya perlu divaksin semua? Enggak perlu, hanya yang mau hidup saja, saudara ya. Jadi saya anggap ini hal yang menggelikan sekali, saudara ya. Ada silang pendapat tentang vaksin, saudara. Saya tidak bisa untuk ambil jalur apapun di antara silang pendapat rohani tentang Antikris 6666, saudara. Tidak juga bisa masuk pada koridor untuk membela vaksin atau apa. Tapi saya percayakan kepada firman hidup saya bahwa hidup mati seseorang ada di tangan Tuhan, saudara ya. Kalau mau mati nggak usah nunggu vaksin, saudara. Kemarin kecelakaan maut juga sudah mati 4 orang di rumah ini, ya saudara. Jadi kalau mau mati kayak saya juga udah terlalu banyak sekali jalan-jalan lembah kematian, ya saudara. Jadi menurut saya, dengarkan suara Tuhan secara pribadi. Tidak usah terpengaruh di mana-mana. Kalau saya pribadi, saya taati firman. Pemerintah datang dari Tuhan. Pemerintah kita lebih jeli. Pemerintah sudah timbang banyak hal. Pemerintah sudah ambil keputusan. Bagian saya mengujinya, saudara. Ya, sejalan, saudara. Ya kita jalan, saudara. Kenapa? Ya, semua hal ini, hidup ini pilihan, saudara. Ya, pilihan. Pak Johan, kalau anak-anak Pak Johan, keluarga Pak Johan dipanggil untuk vaksin, puji Tuhan, saya mendukung pemerintah Republik Indonesia, saya akan vaksin. Itu saya, saudara. Bapak nggak takut dengan antikris? Saya tidak takut sama takut sama antikris. Yesus lebih hebat dari antikris. Bapak nggak takut dengan microchip? Saya takut kalau nggak makan, saudara. Saya takut kalau Tuhan izinkan saya kelaparan, saudara. Saya nggak takut microchip, bom nuklir aja saya nggak takut, saudara. Kenapa? Karena hidup matinya di tangan Tuhan. Selama saya hidup berkenan kepada Tuhan, saya percaya Dia Bapa yang baik. Dia jaga hidup saya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau saudara ikuti dengan cara hikmat dan firman, mungkin Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel saudara juga akan hakimi. Ngapain ke Babel? Ngapain ikut Nebukadnezar? Itu bangsa yang disebut fasik. Tapi lihat di sana, mereka berkemenangan oleh karena Tuhan menyertai. Mereka jadi berkat di sana. Terus kenapa? Ya, namanya hidup ada ujiannya, namanya hidup ada pencobaannya. Nebukadnezar juga dipakai sekejap, tiba-tiba harus semua orang harus menyembah patung itu. Ya. Kalau sudah masuk unsur penyembahan, di saat itu kita baru bertindak. Di saat itu kita harus berdiri bahwa yang kusembah hanya Yesus Kristus Tuhanku. Baru kita ambil porsi kita. Selama tidak ada nuansa berhala, tidak ada nuansa penyembahan berhala, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, ya kita jalani.
Terus Pak, konsekuensinya ya tubuh terbakar. Kalau Tuhan izinkan mati ya Sadrak, Mesak, Abednego 7 kali lebih panas apinya, ya mati. Tapi kalau Tuhan izinkan nggak mati, ya nggak mati. Terus kalau divaksin saudara, ya kalau Tuhan nggak izinkan mati, ya nggak mati. Kalau diizinin mati, entah cara apapun, duduk lagi, khotbah lagi, tidur lagi, makan, ya mau mati, ya mati saudara ya. Jadi jangan pusingkan semua itu. Mari fokuskan untuk memperbaiki mezbah doa. Fokuskan untuk merenungkan firman. Fokuskan untuk ini loh, harta pusaka kita, keluarga kita, saudara, punya persekutuan, punya waktu-waktu berharga di dalam Tuhan. Di masa-masa pandemi ini kita banyak di rumah, kita banyak pakai untuk fellowship, sharing, ngobrol, saudara ya, sama anak-anak saling berdiskusi, ngobrol lah saudara ya, banyak hal yang bisa dipelajari. Saya sama papa saya, saudara, tadi pagi saya jalan, saudara, naik motor pagi berdua sama papa lagi, hujan gerimis, ngobrol di jalan. Ya, papa saya juga punya pendapat sama. Kalau udah waktunya mati ya sudah lah katanya. 78 tahun nggak takut apa-apa. Dia berkata yang penting pakai masker, cuci tangan. Ini orang usia 78 yang ngerti protokol kesehatan. Kalau saudara tidak ngerti berarti saudara itu kalah jenius sama papa saya. Papa saya 78 tahun taat sama pemerintah. Pakai masker, cuci tangan. Ya. Jalan hidupnya dia percayakan kepada Tuhan. Kalau waktunya mati, ya mati. Ya udahlah saudara. Ini sesuatu yang saya bisa bagikan, yang bisa saya sharingkan supaya kita mempunyai titik pemahaman. Jangan khawatir dalam kehidupan. Tidak usah berlebih-lebihan, saudara ya. Dan terkadang kita menuding ini itu, saudara ya. Tudingan itu, saudara. Kalau tidak disertai bukti yang jelas, itu bisa jadi fitnah. Ya. Dan kalau itu terekam di medsos, terekam di sosial media, dan tiba-tiba nanti suatu hari saudara harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang saudara sebenarnya tidak expert, ya, tidak kompeten, saudara tidak jadi saksi di dalamnya, itu nanti lama-lama saudara biar harga mahal. Ya saudara, hati-hati lah saudara ya. Jadi segala sesuatu ini kembali kepada kesederhanaan Yesus aja sudah. Kita punya pemerintahan, kita punya presiden, punya menteri-menteri, punya aparat dan kepolisian, ada angkatan darat, angkatan udara, ya ada angkatan laut, kita ada RT, RW, lurah, camat, gubernur, bupati, ya semua wali kota ada. Taati aja protokol kesehatan, taati aja aturan pemerintah. Orang yang taat aturan, saudara, hidupnya merdeka dan nggak perlu takut apapun, saudara. Saya percaya semua kita paham akan hal ini, saudara. Orang benar pasti dibela Tuhan, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita lihat bagian ketiga, bagian terakhir. Roma 14 ayat 8 sampai yang ke-9. Roma 14 ayat 8 sampai 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Amin. Jalan Tuhan dalam pelajaran malaikat Tuhan ini, saudara, bagian ketiga adalah parameter iman. Jadi kehidupan ini harus kita sadari bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan buat orang-orang hidup, juga Tuhan buat orang-orang sesudah hidup, yaitu orang-orang mati. Jadi kita gak perlu khawatir, dia Tuhan yang sama buat kita selagi hidup, dan dia masih Tuhan kita selagi kita selesaikan kehidupan. Waktu kita meninggal dunia, dia masih Tuhan buat kita, dia juru selamat hidup kita, ya. Jadi kita gak usah khawatir. Yang harus kita sadari, iman ini ada parameternya. Iman itu bukan sebatas perkataan, iman itu tindakan hidup kita, tabiat kita, karakter kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Kita mesti sesuaikan firman-Nya, saudara. Selagi hidup inilah kita hidup memuliakan Tuhan. Jangan saudara merasa punya Yesus, punya segala-galanya melebihi banyak orang-orang rohani, tapi perbuatan hidupmu melanggar firman, saudara. Apa aja yang dipesankan Tuhan, dipesankan firman supaya kita tidak langgar? Yang pertama dikatakan jangan bercerai. Yang kedua jangan berzina. Yang ketiga jangan mencuri. Yang keempat jangan bersaksi dusta. Yang kelima jangan mengingini hal-hal yang jahat. Jangan mencuri, jangan membunuh.
berbakti pada orang tua, taat dan hormati pemerintahan bangsamu. Ini diajarkan Tuhan kepada kita, saudara. Makanya jangan sampai suatu kesempitan cara berpikir akhirnya kita dorong sana, bentur sini, kita ributkan semua hal yang sebenarnya itu nggak berguna dalam kehidupan. Orang yang memahami makna kehidupan, orang yang tahu hari-hari hidup ini sangat terbatas, mereka nggak mau mengerjakan hal-hal yang tidak bermakna. Mereka tidak mau nyinggung hal-hal yang tidak berfaedah, saudara. Karena itu jangan sampai antara perjanjian lama dengan perjanjian baru kemudian terjadi suatu kebingungan buat iman kita. Karena kita tidak punya hikmat dan pengertian yang cukup, hingga pada akhirnya kita terombang-ambing oleh satu kutipan ayat, oleh beberapa bagian yang kita bilang, kok ini lain, kenapa ini beda ini. Akhirnya kita tersesat pada arus dan jalan kehidupan rohani kita. Temukan mentor rohani yang bijaksana, yang keluarganya, yang kehidupannya, cara mengelola keuangan, kehidupan berkeluarganya terpuji, berkualitas dan teruji, saudara. Dan ketika saudara sharing firman, suara remah roh dibentangkan, saudara bisa tangkap makna dan kehendak Tuhan di baliknya, saudara. Izinkan saya menyampaikan nasihat rohani yang dituliskan di dalam Roma 14 ayat 13 sampai yang ke-18. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik untuk kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Amin. Nah, saudara terkasih, ini nasihat rohani, nasihat iman. Ini bisa kita jadikan parameter di tahun 2021 ini. Yang pertama dikatakan gini, jangan saling menghakimi lagi. Sudahlah saudara ya, nggak usah terlalu melihat orang lain sampai akhirnya lupa pada diri sendiri. Jangan melihat selumbar di mata orang, saudara urusi ya. Hal-hal kecil di hidup orang saudara tersandung, saudara terus komentari. Semakin banyak saudara ingat, saudara semakin banyak omongin, semakin pahit hatimu. Buat apa semua itu? Sementara balok depan matamu, kamu tidak lihat. Sudah saudara, di hari celaka orang-orang, saudara jangan bersuka cita. Kitab suci berkata itu jahat di mata Tuhan ya. Dan sebagaimana hidup saya, Tuhan berkata adalah Injil yang terbuka. Kecelakaan maut itu bukan aib buat kami, itu adalah kesempatan berharga dari Tuhan untuk melihat bahwa penyertaannya sempurna dan nggak mau ulang dua kali kan ya? Nggak mau kan? Nggak mau, keluarga Johan nggak mau ulang. Jadi saudara jangan inginkan ya pengalaman seperti itu, kecuali memang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu saudara. Tapi Pak, enak lo buah-buah di balik itu. Aku kalau ke tempat Pak Johan, aku baru tahu hebatnya. Bapak ternyata menyimpan hal-hal yang istimewa dari Tuhan, karena Bapak menyimpan ada banyak sekali kekayaan bendahara sorga, orang-orang setiawan kaum migrat Tuhan yang berpesan pada Bapak, karena mereka orang-orang istimewa yang tersembunyi. Iya saudara, Tuhan punya cara buat kita, buat Pak Johan, buat keluarga The Johan, buat saudara. Cara Tuhan berbeda, tetapi semuanya menuju satu titik. Yesus adalah Bapak yang baik. Jadi tidak usah niru-niru pengalaman orang, menginginkan pengalaman orang. Nanti cukup saudara dekat Tuhan, Tuhan yang atur pengalaman hidupmu akan terbentuk sendiri, saudara. Jadi belajar dewasalah dalam kehidupan, empati terhadap kesulitan orang lain,
punya rasa iba, belas kasihan melihat kesulitan orang lain. Dan kalau Tuhan sudah gerakkan saudara untuk berbuat kasih, nabur kebaikan, tidak usah ditunda-tunda lagi saudara. Karena itu momennya, itu kairosnya Tuhan. Itu hatinya Tuhan yang dia percayakan bagimu. Tidak seberapa yang Tuhan minta di kita saudara. Emas, perak, permata itu tidak ada artinya buat Tuhan saudara. Kenapa? Di sorga itu lantainya aja saudara. Itu diinjak-injak emas murni itu saudara. Jadi yang di bumi ini kita sanjung-sanjung, di sorga itu nilainya cuma di bawah kakinya saudara. Injak-injak. Jadi mari bergiat di ladang Tuhan. Jangan lalai untuk berbuat baik. Mari tolong banyak orang dalam kehidupan ini. Muliakan Tuhan dari perbuatan-perbuatan baik dalam hidupmu. Dikatakan jangan lagi hidup sebagai pemfitnah. Nah ini saudara, kalau nggak tahu segala sesuatu nggak usah komentar ya. Kalau saudara nggak paham segala sesuatu atau belum tahu segala sesuatu menuju titik dari alfa ke omeganya sampai selesai, stop aja sampai saudara. Dan saudara nggak usah ikut campur ya. Mendingan udah makan yang enak, yang kenyang, udah nggak usah cari perkara, nggak usah cari penyakit, dan jangan buat perkara dalam hidup. Nggak usah cari gawean dan nggak usah buat kerjaan ya. Jadi belajarlah untuk punya kepribadian yang tenang. Amati segala sesuatu, pelajari, tarik titik-titiknya, dan mari saudara ambil yang baiknya. Yang baiknya saudara sudah kecap dan itu jadi bunga, baru saudara bagi sharekan buat tolong orang lain menemukan buah, mengecap kebaikan yang sama. Hingga hidup ini isinya satu dengan yang lain, saling memberkati dan ada kemanisan di antara kita. Amin saudaraku. Nah saudara, saya percaya bahwa suatu kebetulan di tahun 2020 kemarin semasa pandemi ini Tuhan banyak ketemukan kita dengan teman-teman masa lalu saudara ya. Teman-teman SD. Saya sudah cerita juga di kota-kota sebelumnya. Saya diminta melayani seorang kerabat dari kota Bandung, dan ketika saya bertemu dengan teman-teman mereka semasa SD yang sudah senior jauh umurnya di atas saya, karena dikaruniakan Tuhan melihat hal-hal kasat mata, melihat hal-hal yang bernuansa masa depan oleh pimpinan Roh Kudus, saya sampaikan. Lalu saya mulai membaca anak-anak dari orang-orang yang minta dilayani oleh kerabat dari kota Bandung itu. Mamanya sampai, iya benar, betul banget, ya kayak gitu. Jadi saya sedang baca buku kehidupan kedua putra dari sepasang suami istri ini saudara. Bu Angel ngakak-ngakak di sebelah. Kenapa? Ya, kalau lagi diliputi roh pemayuan, roh pengetahuan seperti itu saudara, dengan hikmat Tuhan, dan saya bisa lihat film-film kehidupannya semua kebuka. Lalu saya mulai ajarkan bagaimanakah pemetaan kehidupan dan masa depan. Saya bimbing mereka. Lalu kedua anak muda ini yang baru berkeluarga ini, dan salah satunya masih bujangan ini, ingin kenal Tuhan lebih dekat. Maka sejak hari itu Bu Angel mulai men-sharekan link pelayanan Father's Miracle ini. Saudara, dengan share link khotbah ini ke saudara-saudara, dengan keluarga ya, ke teman-teman, ke sahabat, sebenarnya saudara sedang jadi pekabar Injil, saudara sedang nabur benih Injil di antara orang-orang beriman. Kenapa? Karena pekabaran Injil itu kadang kita nggak perlu bicara, cukup sharekan hal-hal yang membangun hidup kita kepada orang-orang yang kita peduli. Itu tidak kehilangan upah dari Tuhan saudara ya. Jadi hari ini kita melihat hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kita. Jangan jadi pemfitnah. Miliki kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi udahlah, nggak usah ributin soal makan minum lagi saudara. Mau makan nggak makan, pribadi lepas pribadi, tentukan sendiri. Mau makan, didoakan, sudah dikuduskan dalam nama Yesus. Silakan lanjutkan apa yang saudara mau makan. Nggak mau makan, saudara dalam nama Yesus tolak. Semua itu anggaplah sebagai bagian saudara menguduskan diri untuk berpantang terhadap makanan jenis itu. Makan tidak makan, semuanya tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tidak usah saling menuding, tidak usah berebut kebenaran di balik makanan. Karena kitab suci berkata, kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Tidak usah berebut lagi doktrinasi. Mari hari ini semua kita menyaksikan buah-buah daripada kemuliaan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan, buah-buah kebenaran firman yang sudah nyata ada dalam hidup kita. Saksikan semua itu dan bawa banyak orang untuk mencapai semua keajaiban-keajaiban Tuhan itu. Dengan demikian hidup kita
hidup kita jadi berkat di bumi seperti di surga. Nah, saya akan akhiri dengan kesimpulan dari Jalan Tuhan dalam serial kedua pelajaran malaikat Tuhan ini. Yang pertama, harus ada jarak. Saudara, jangan karena harus ada jarak, saudara tidak usah lagi kembali dengan yang lalu-lalu. Hari ini dengarkan suara Tuhan, ikuti pimpinannya, sudah ditetapkan di tahun kemudian, tahun 2021 ini. Yang kedua, keajaiban-keajaiban Tuhan telah datang. Pahami musim-musim Tuhan dan kairos, waktu terbaik dari Tuhan. Hidup dalam keajaiban-keajaiban Tuhan akan sangat luar biasa, saudara. Saudara akan jadi berkat Tuhan, saudara akan jadi duta-duta Tuhan, saudara akan jadi orang-orang yang di muka bumi, di tengah-tengah kesulitan hidup, saudara terus akan menabur benih, menyalurkan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara, hingga saudara di masa-masa pandemi ini sedang mengumpulkan harta di sorga. Firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia dalam hidupmu, garis keturunanmu, rumpun garis keturunanmu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, tahu menempatkan diri pada parameter iman dari Tuhan. Nah, saudara, semua ini Tuhan pesankan bagi kita. Dan apa yang Tuhan pesankan ini, mari kita simaki lagi. Kalau kita rasa masih kurang, berhentilah pada titik di mana suara rema terdengar. Berhenti di situ, berdoa, minta pengertian, pemahaman dari Tuhan. Saudara, saya melihat kiriman dari anak-anak Tuhan. Bu Enjas tunjukin ke saya, saudara ya. Terima kasih buat saudara kami yang ada di Jerman. Saya sudah lihat salju yang turun. Suatu hari kiranya Tuhan kirim kami ke Jerman bersama rumpun kecohan. Jadi bukan hanya masuk di kecelakaan maut, kiranya juga bisa masuk di tengah musim salju. Suatu hari kami sampai di Jerman, bisa lihat pohon Natal yang ada saljunya, juga bisa lihat musim panas yang wow, pemandangan yang luar biasa itu. Terima kasih buat saudari kami yang ada di Jerman, juga buat saudara kami yang ada di Kanada. Terima kasih yang dikatakan, wah ini apa ya yang disebut air terjun apa? Air terjun Niagara ya? Niagara ya? Iya, saya mau sampai Niagara juga, saudara. Tolong kalau boleh minta izin, boleh mancing di sana. Saya mau ajak Adianus juga ya. Adianus mesti punya iman sampai titik sana. Siapa tahu satu hari ikut om mancing di Niagara, saudara. Dapat ikan salmon, nggak perlu dimasak, nanti kita potong, tinggal buat kecapnya aja. Ini hal-hal yang saya bisa sharingkan, juga termasuk saudara-saudara kami yang di Papua masih dalam doa sepakat bersama kami. Suatu hari kita akan sampai ke Papua memberkati pulau provinsi istimewa ini, saudara. I love you Papua. Juga saudara-saudara kami di Bali. Suatu hari kita akan sampai Bali. Bahkan ada saudara kita yang masih rumpun keturunan Raja Bali. Suatu hari kita akan datang telusuri warisan-warisan sejarah yang luar biasa. Dan semua saudara seiman di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan, khususnya di Palangkaraya, ada seorang pria yang istimewa dari Tuhan di Palangkaraya ini, sudah berkali-kali menjawab apa yang Tuhan perlukan, saudara. Tuhan selalu matanya tertuju padamu, saudara kami yang luar biasa, seorang sahabat dalam Tuhan, seorang bendahara sorga, seorang setiawan Tuhan, seseorang yang melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan dengan tersembunyi. Orang-orang istimewa dari Tuhan ini ada juga di Palangkaraya, Kalimantan Timur, Jakarta, dan kota-kota lain. Berkat Tuhan melimpah. Dan juga khusus saya mau berdoa juga buat teman-teman satu kelas SD SMP. Saya masih dianggap Pak Ketua, saudara, ketua kelas 33 tahun yang lalu. Siap gerak. Beri hormat. Hormat bagi bangsa dan negara, bagi pemerintah. Hormat dan salam budi, salam hangat buat guru-guru yang pernah memberkati kami. Salam hormat buat semua tenaga medis, dokter-dokter di Indonesia. Salam hormat buat semua gugus tugas, semua yang terlibat di dalam tim penanganan virus corona COVID-19. Salam hormat buat semua hamba-hamba Tuhan. Ini waktu-waktu kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kemuliaan. Kalau sudah waktunya pulang, enak pulang masa-masa begini. Tidak beratin siapapun.
Salam hormat buat umat Tuhan, kekasih-kekasih hatinya, para bendahara sorganya, orang-orang terpuji, orang-orang yang haus lapar akan Tuhan. Ini waktunya kita semakin dekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau nyata. Ulurkan tangan sebagaimana Engkau menyentuh hamba-Mu pagi itu. Sentuh anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya saat ini Tuhan. Lihat dimanapun, di bangsa manapun, benua manapun, kota manapun, pulau manapun, anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya, sentuh mereka Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dari sorga-Mu. Dan kiranya Roh Kudus bermanifestasi. Hadirlah, nyatakanlah kehadiran-Mu itu. Biar aliran kasih Yesus itu memenuhi kami. Kasih mula-mula itu, suara pertobatan itu, pintu yang telah Engkau perintahkan kami masuki itu, kami jalan dalam kemurnian hidup. Kami berjalan dalam ketaatan. Kami berkemenangan dalam kehidupan. Kami dan sisi keluarga kami akan terus mencari wajah Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat dalam kehidupan bagi banyak orang. Dan kami akhiri ibadah ini dan kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kita telah mendengar pelajaran bagian kedua dari pelajaran malaikat Tuhan. Kiranya jalan-jalan hidup kita diterangi oleh cahaya firman Tuhan selalu. Berita Roh Kudus yang terang benderang akan selalu menerangi langkah kita, sehingga kita dan keluarga kita penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan doa sepakat. Terbukalah tikap-tikap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Penyertaan sempurna, oh Tuhan, ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus.